Pemirsa, berita dari Swiss. Pada awal Mei 2017, pemerintah Indonesia memaparkan capaian atas kondisi HAM di tanah air di sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-27 di Jenewa, Swiss. Dalam Forum Universal Periodic Review, namun sangat disayangkan dalam laporan tersebut soal pelanggaran HAM di Aceh sama sekali tidak disinggung. Berikut informasinya. Pada sidang UPR periode pertama tahun 2012, pemerintah RI memperoleh sebanyak 183 rekomendasi dari negara-negara anggota PBB. Pemerintah RI setuju untuk menerima dan berjanji melaksanakan 150 rekomendasi yang dilaporkan pada persidangan tahun 2017. Sementara sisanya ditolak, termasuk rekomendasi agar pelapor khusus PBB bidang hak masyarakat adat diberikan izin untuk mengunjungi Papua. Di dalam sidang UPR kali ini, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan penjelasan sejauh mana implementasi dari 150 rekomendasi yang dijanjikan akan dilaksanakan sejak tahun 2012 silam. Salah satunya rekomendasi terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR kasus HAM di Indonesia. Namun KKR Aceh, sebagai salah satu mekanisme untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, sama sekali tidak disinggung dalam laporan 5 tahunan tersebut oleh wakil pemerintah. I was informed that 109 countries have registered in the speakers list of presentation of Indonesia's UPR report. Indeed, on our part, we have taken steps to encourage member countries to participate at this review process. It displays the trust and interest on Indonesia effort on the promotion and protection of human rights. I look forward for your constructive contribution in this review. Mr. President, a democratic setting is essential for the protection and promotion of human rights to flourish. Ifdal Kasim, salah seorang staf kepresidenan RI yang ikut hadir dalam forum tersebut mengatakan bahwa laporan yang disusun sudah melalui berbagai proses di Indonesia, termasuk masalah Aceh. Pemerintah Indonesia serius menangani masalah pelanggaran HAM masa lalu dengan terbentuknya KKR di tingkat Provinsi Aceh. Dirinya berharap pada pemerintah Aceh yang baru, hal ini dapat ditindaklanjuti. Ya, laporan pemerintah Indonesia ini dibuat dengan proses yang panjang ya, mengundang banyak stakeholder. Jadi proses penyusunan laporan ini berangkat dari lapangan dengan mengajak beberapa provinsi di Indonesia dan juga mengundang human rights defender untuk termasuk juga dari pemerintah. Ya, secara umum laporan ini lebih baik dari tahun yang lalu, apalagi kemudian dihadiri oleh dua menteri yang menunjukkan komitmen yang tegas pemerintah untuk penegakan hak asasi. Aceh mendapat perhatian yang sangat besar karena itu proses penyelesaian pelanggaran hak asasi di Aceh dalam proses dengan mendukung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh untuk dapat bekerja dengan efektif. Terakhir Bang, tapi kan KKR itu belum bekerja secara maksimal Bang, komentar Abang? Ya itu, makanya kita memberi dukungan agar pemerintahan yang baru di Aceh dapat mendukung lebih jelas dan pemerintah pusat juga akan memberi dukungan terhadap proses yang sedang berjalan di Aceh itu. Sementara itu, salah seorang aktivis Deskontras yang ikut hadir mewakili elemen sipil dari tanah air sangat menyayangkan kurang seriusnya pemerintah Indonesia menangani masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Salah satu kasus yang juga belum dilaksanakan dan belum diimplementasi oleh pemerintah adalah soal pengesahan 7 komisioner yang telah terpilih untuk KKR Aceh. Padahal pemerintah lokal sudah mengesahkan adanya undang-undang tentang KKR Aceh itu sendiri. Namun pemerintah Indonesia secara umum belum mau dan belum mempunyai keinginan untuk segera mengesahkan mandat untuk komisioner KKR Aceh itu sendiri.
Sehingga ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan bagaimana hasil dari MOU Helsinki itu sendiri. Dan pada akhirnya para korban dan juga keluarga korban yang ada di Aceh masih terbengkalai, dan itu menjadi salah satu kecacatan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Komnas Perempuan, Yunianti Suzaifa, mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Aceh harus terus dikawal demi memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban di Aceh. Ya, persoalan Aceh, terutama soal pelanggaran HAM masa lalu, memang tetap harus dikawal karena kalau ini tidak dituntaskan akan menjadi pemicu lahirnya kekerasan atau konflik di tempat lain. Jadi harus dituntaskan dengan tuntas, terutama walaupun sekarang sudah ada tim KKR ya, harus ada apresiasi, di situ ada perempuan dan Komnas Perempuan juga memberikan masukan-masukan dari substansi maupun prosesnya untuk KKR, terutama memastikan bahwa proses KKR ini ramah terhadap perempuan dan betul-betul menyentuh pada perempuan korban. Sementara itu, salah seorang warga Aceh yang bermukim di Swedia, delegasi dari ASNLF meyakini bahwa pemerintah Indonesia tidak serius tentang pembentukan KKR Aceh, yang akan membuat sejumlah petinggi militer di meja hijaukan akibat kasus pelanggaran HAM di Aceh. Bayangkan sudah 12 tahun MOU itu ditandatangani, baru sekarang ada pemikiran untuk menjalankan KKS, tapi baru secara formal sekarang. Dan itu baru dari tingkat lokal, sedangkan dari tingkat nasional di Jakarta dalam hal itu masih bersifat bodoh. Karena Indonesia tidak mau KKR itu dilakukan, dijalankan. Kenapa? Karena kalau KKR dijalankan, nanti akan ketahuan siapa yang korban dan siapa yang perpetrators yang melakukan kesalahan. Dan kalau itu sudah jelas nanti tertulis hitam di atas putih, perkara itu bisa ditingkatkan ke atas lagi. Maksudnya bisa di meja hijaukan. Jenderal-jenderal yang terlibat dalam pembunuhan, ofisir-ofisir militer yang terlibat bisa dibawa ke pengadilan kalau sudah jelas hitam putihnya itu siapa yang bersalah dan siapa yang korban, siapa yang perpetrator. Dari Swiss, kontributor Puja TV melaporkan.